Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan belajar mengenai payback period analysis. Analisis payback period ini menghitung waktu yang diperlukan arus kas masuk itu sama dengan arus kas keluar. Biasanya arus kas keluar itu berupa modal, kemudian arus kas masuk itu biasanya net pendapatan kita per tahunnya. Nah, kemudian yang dihitung adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya modal yang kita keluarkan itu akan kembali. Berapa lama waktu untuk mengembalikan modal yang kita keluarkan di awal tahun pertama. Analisis ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat resiko alternatif berkaitan dengan seberapa cepat nilai investasi dapat dikembalikan. Alternatif dengan periode pengembalian yang lebih singkat itu merupakan pilihan yang lebih menarik, karena semakin panjang sebuah periode analisis itu akan meningkatkan kemungkinan adanya resiko-resiko yang tidak kita bisa prediksi sebelumnya. Nah, hasil analisis payback period di sini hanya menyajikan kecepatan pengembalian investasi. Berapa lama investasi kita, berapa lama modal kita itu akan kembali, dalam berapa lama modal kita itu akan kembali. Oleh karenanya, penggunaan analisis ini hanya disarankan untuk mendapatkan informasi tambahan saja, guna mengukur seberapa cepat modal yang diinvestasikan itu akan kembali, informasi tambahan. Jadi kalau yang sesungguhnya harusnya kita bisa menggunakan analisis misalkan present, future, atau annual. Contoh misalnya kalau kita punya diagram arus kas A dan arus kas B di sini. Misalnya yang arus kas A di sini investasi awalnya 8 juta. Kemudian di tiap tahun sampai akhir tahun kelima itu punya arus kas masuk sebesar 1 juta tiap tahunnya. Dan di akhir tahun ke-6 sampai akhir tahun ke-14 di sini ada arus kas masuk sebesar 3 juta sama setiap tahun. Ini arus kas atas misalnya. Arus kas bawah ini ada investasi sebesar 9 juta di awal tahun pertama. Kemudian arus kas masuknya mulai dari akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-14 itu sebesar 2 juta tiap tahun merata. Nah, kalau kita ingin mengetahui berapa lama waktu supaya modal kita itu kembali, kita anggap di sini kita tidak memperhitungkan tingkat suku bunga dulu Berarti kalau arus kas di atas di sini ini kan investasinya atau modalnya kan 8 juta di awal tahun pertama. Kemudian di akhir tahun pertama kita mendapat pemasukan 1 juta. Berarti kan sudah kembali 1 juta. Di akhir tahun kedua kembali lagi 1 juta. Di sini kan tahun pertama sampai tahun kelima tiap tahun 5 juta. Tiap tahun 1 juta, berarti total kan 5 juta. Jadi sampai akhir tahun kelima, modal kita yang 8 juta ini sudah kembali 5 juta. Nah, kemudian di tahun ke-6, ini kan ada arus kas masuk 3 juta. Jadi kalau dijumlah ini 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, 5 ditambah 3 itu 8. Jadi modal kita yang 8 juta ini akan kembali dalam waktu 6 tahun. Ini yang arus kas atas. Yang arus kas bawah, di sini misalkan modalnya 9 juta kemudian di sini tiap tahun ada arus kas masuk 2 juta. Nah, kita lihat di sini kan 2 juta tambah 2 juta jadi 4, tambah 2 juta jadi 6, tambah 2 juta jadi 8 Kemudian tambah 2 juta lagi jadi 10. Nah, modal kita yang 9 juta ini kan ada di antara tahun ini
Kalau kita ambil linear, ya, modal 9 juta kita di sini akan kembali setelah 4,5 tahun. Ya, ini kan di 4 tahun kan 8 juta. Ya, di tahun ke-4,5 ya modal kita akan kembali. Nah, payback period hanya melihat ya berapa lama waktu modal kita itu kembali. Yang paling cepat itu lebih menarik ya, karena setelah kita balik modal, kita tidak melihat arus kas di belakangnya. Lebih apakah akan menjadi lebih besar atau mengecil, kita sudah tidak peduli kan ya. Kita hanya mengetahui bahwa modal kita kembali pada tahun keberapa ya. Kita tidak menganalisis sampai akhir tahun ke-14, itulah payback period ya. Berbeda dengan present misalnya ya, kalau kita kembali lihat ya apa yang pernah kita bahas ya di present worth analysis misalnya ya, kalau ini adalah arus kas atas di sini ya, yang B ini adalah arus kas bawah ya, kemudian kita lihat ya angka-angka di sini adalah arus kas masuk dan arus kas keluarnya ya. Yang A di sini di awal tahun itu kan minus 8 juta, kemudian 5 tahun pertama 1 juta, dan tahun-tahun berikutnya 3 juta ya. Yang B di sini investasinya 9 juta, kemudian tiap tahun sampai akhir tahun ke-14 2 juta. Nah, A atau B yang lebih menguntungkan ya, itu akan sangat tergantung pada tingkat suku bunganya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita ilustrasikan tingkat suku bunganya adalah 10%. Nah, dengan tingkat suku bunga 10% di sini ya, kalau arus kas A ini kita hitung presentnya ya, kita akan dapatkan nilai presentnya itu 6.518.488. Yang arus kas B ya, itu nilai presentnya akan sama dengan 5.733.374. Nah, kemudian kita kalau di present kan kita membandingkan ya nilai presentnya mana yang lebih besar begitu ya. Nah, dengan tingkat suku bunga 10% ya, kita akan memilih arus kas A ya, karena memberikan nilai present yang lebih tinggi. Dan ini akan sangat terpengaruh kan ya oleh perubahan tingkat suku bunga. Jadi kalau misalnya di sini tingkat suku bunganya saya ubah jadi 20% ya, Sobat Sipil bisa melihat ya, ternyata kalau di sini 20% arus kas A ini ya, nilai presentnya menjadi negatif. Ya, minus 149.522. Yang B itu 221.000. Ya, begitu bunganya menjadi 20% ya, tingkat suku bunganya 20%, keputusannya yang mana yang lebih layak itu berubah menjadi yang B. Kita memperhitungkan semua arus kas ya, mulai dari tahun ke-0 sampai tahun ke-14, baik yang A maupun B itu kalau present. Atau future juga sama, annual juga sama. Beda dengan payback period. Kalau payback period begitu sudah 0 ya, arus kasnya, arus kas masuk sama dengan arus kas keluar, selesai. Ya. Arus kas berikutnya di tahun-tahun berikutnya sudah tidak dilihat lagi. Itu payback period. Nah, kalau di present yang dicontohkan di sini, ini akan diperhitungkan sampai akhir tahun ke-14 ya. Nah, kita bisa coba-coba ya, pada bunga berapa nah, itu lebih layak, lebih menguntungkan, pada bunga berapa yang B lebih layak atau lebih menguntungkan. Kita bisa coba ya. Kalau 15%, nah 15% kita lihat presentnya A ini masih lebih besar dibandingkan yang B. Ya. Kalau 16%, nah kalau 16% di sini sudah mulai berubah ya. Yang B yang nilai presentnya lebih besar dibandingkan yang A. Seperti itu ya. Jadi akan sangat dipengaruhi oleh adanya tingkat suku bunga. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, analisis payback period itu dapat dilakukan dengan memperhitungkan time value of money ya, jadi tingkat suku bunganya kita perhitungkan, atau bisa saja kita mengabaikannya, itu pilihan ya.
Dengan memperhitungkan time value of money, ya, lamanya periode pengembalian, ya, kita simbolkan dengan notasi NP, itu dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan seperti ini. Ya. P ini adalah investasi kita di awal tahun pertama. Nah, P ini harus sama dengan, ya, net cash flow. Jadi pendapatan bersih kita, ya, di tahun pertama itu berapa, ya. Nah, karena kita di sini memperhitungkan tingkat suku bunga, berarti pendapatan di akhir tahun pertama ini harus kita presentkan dulu ke awal tahun pertama, ya. Jadi pendapatan bersih yang kita dapatkan di akhir tahun pertama kita presentkan ke awal tahun pertama ini, P per F, ya, pada bunga berapa. Kalau tahun pertama berarti T-nya sama dengan 1. Kemudian net cash flow di akhir tahun kedua kita presentkan juga ke awal tahun pertama, ya, P per F, I, 2, dan seterusnya, ya, sampai kita mendapatkan bahwa investasi yang kita keluarkan, ya, modal yang kita keluarkan itu sama dengan jumlah net cash flow kita dari tahun pertama sampai entah tahun keberapa itu sama, ya. Nah, begitu ketemu sama, berarti kita tinggal melihat itu terjadi pada N sama dengan berapa, pada tahun keberapa. Ini kalau kita memperhitungkan time value of money, ya. Nah, analisis juga bisa dilakukan dengan mengabaikan time value of money. Nah, kalau kita mengabaikan time value of money, maka kita tidak perlu susah-susah memasukkan faktor P per F di sini, ya. Kita tinggal membuat persamaan, ya, modal yang kita keluarkan P ini, ya, itu sama dengan, ya, net cash flow di tahun pertama ditambah net cash flow di tahun kedua, terus, ya, sampai di tahun keberapa, ya, bahwa modal kita ini akan sama dengan penjumlahan net cash flow dari tahun keberapa sampai tahun ke NP di sini. Nah, rumus ini kita pakai kalau net cash flow di tiap akhir tahunnya itu nilainya berbeda. Ya. Kalau kemudian kita dimudahkan, ya, bahwa misalnya di akhir tahun pertama sampai akhir periode analisis net cash flow-nya itu sama, ya. Nah, untuk mencari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi itu kita bisa menggunakan rumus ini, ya. Jadi NP-nya itu, ya, akan sama dengan modal kita dibagi dengan net cash flow, ya. Jadi rumus ini bisa kita gunakan kalau deretan arus kasnya itu besarnya sama. Jadi persamaan yang ada di slide sebelumnya tadi, ya, yang kita gunakan untuk mencari NP itu bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Karena net cash flow-nya ini itu setiap tahunnya itu sama, ya. Nah, kita sekarang coba dulu, ya, bagaimana kalau kita mau membandingkan alternatif, ya, mana yang lebih cepat, ya, tingkat pengembaliannya atau durasi pengembaliannya, ya, kalau alternatif itu punya usia pakai yang sama. Ya, kita lihat contoh, ya. Bandingkan dua arus kas berikut. Nah, kita punya arus kas 1 dan arus kas 2, ya. Ini durasinya 5 tahun, ya. Periode analisisnya 5 tahun. Di awal tahun pertama arus kas 1 itu keluar investasi min 1,2 juta, ya. Arus kas 2 min 2,8 juta. Arus kas 1 tahun pertama 400, kemudian 400, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Arus kas 2 ini dari tahun pertama sampai tahun kelima itu 1.250.000. Nah, sekarang kita membandingkan, ya, antara arus kas 1 dengan arus kas 2. Ya. Pertama, ya, dengan menggunakan analisis payback period, ya, tapi kita tidak memperhitungkan time value of money, ya, tanpa memperhitungkan tingkat suku bunga. Kemudian yang B, ya,
Sama ya, kita akan menggunakan payback period analysis, tapi dengan memperhitungkan tingkat suku bunga sebesar 12% per tahun. Ya. Dan C, ya, kalau kita mau menganalisis dengan menggunakan present worth analysis, ya, pada tingkat suku bunga 12%. Jadi kalau yang A dan B ini kita hanya sampai balik modalnya di tahun keberapa selesai. Ya. Tapi kalau present worth analysis kita akan menganalisis sampai dengan akhir tahun ke-5. Nah, kita lihat dulu ya yang A. Ya, kita menggunakan payback period analysis ya, tanpa memperhitungkan time value of money, tanpa memperhitungkan tingkat suku bunga. Arus K1 ya, arus K1 di sini. Ya, arus K1-nya itu di awal tahun itu kan investasi 1,2, kemudian 400, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, kita menghitung arus kas kumulatifnya. Ya. Kita awali dengan investasi kita ya, min 1,2 juta. Kemudian di tahun berikutnya kita kan ada arus kas masuk 400, berarti kan min 1,2 ini ditambah 400 ya, kita akan dapatkan sama dengan min 800.000. Kemudian di tahun berikutnya plus 400 ya, sehingga menjadi min 400.000. Di tahun berikutnya plus 1 juta ya, sehingga kita dapatkan di sini sama dengan 600.000. Nah, sebetulnya kalau kita menggunakan payback period analysis ya, begitu kita mendapatkan tanda positif ya, nilai positif di sini dari negatif kan jadi positif, perhitungan arus kas kumulatif kalau mau kita hentikan boleh ya. Kita tinggal melihat ya, terjadinya arus kas nol itu ya, itu ada pada tahun keberapa. Tinggal kita interpolasi kan ya. Kalau di tahun kedua ini nilainya minus 400.000, di tahun ketiga nilainya 600.000, sobat sipil bisa interpolasi kan. Kalau arus kasnya 0 ya, itu terjadi pada tahun ke-2, berapa begitu ya. Nah, sementara di sini saya masih teruskan ya arus kas kumulatifnya ya, tinggal ditambah-tambah dengan arus kas tiap tahunnya. Nah, kemudian kalau kita interpolasi ya, kita akan mendapatkan ya untuk arus K1 ya dengan menggunakan payback period analysis tanpa memperhitungkan time value of money itu terjadi pada saat N sama dengan 2,4 tahun. Ya, 2,4 tahun. Dibutuhkan waktu 2,4 tahun ya, modal kita yang sebesar 1,2 juta itu kembali. Kemudian kita lihat arus kas 2 ya. Nah, pada arus kas 2 ya, itu kan setiap tahun arus kas masuknya sama ya, 1.250.000. Nah, karena arus kas masuknya sama ya, maka untuk mencari lamanya waktu yang diperlukan untuk balik modal ya, kita bisa menggunakan rumus ini kan ya. NP sama dengan ya, modal kita berapa dibagi dengan net cash flow-nya. Ya. Modal kita kan yang arus kas 2 kan 2,8 juta. Ya, dibagi dengan net cash flow tahunannya kan 1.250.000. Seperti itu. Tinggal kita hitung, kita dapatkan sama dengan 2,24 tahun. Ya. Nah, tinggal kita bandingkan dengan yang arus kas 1 tadi. Tadi arus kas 1 kan 2,4. Arus kas 2 2,24. Ini lebih singkat. Ya, arus kas 2. Berarti arus kas 2 ini lebih menarik ya, untuk dipilih ya, dari sisi kecepatan pengembalian modal ya, dengan tidak memperhitungkan tingkat suku bunga. Kemudian yang B. Nah, yang B ini kan memperhitungkan tingkat suku bunga 12%. Jadi perhitungan arus kas kumulatifnya tidak semudah yang A tadi ya. Jadi setelah kita buatkan tabel seperti tadi ya, kita butuh 2 kolom tambahan ya. Ini kan arus kas satunya ya, min 1,2 juta, 400.000 2 kali, 1 juta 3 kali. Nah, kita membutuhkan kolom fungsi tabel 12% ya, 12% di bawah kolom P per F, di kanan N-nya berapa. Ini N-nya saya ubah menjadi T ya.
Ya, silahkan kalau sobat sipil masih mau menggunakan notasi N juga nggak apa-apa sih. Ya. Nah, buka tabel 12%, kita lihat di bawah kolom paper F, lihat di kanannya N. Nah, cuma kadang di beberapa tabel kan baris pertama N-nya itu bukan 0. Ya. Nah, kalau bukan 0 berarti baris kalau untuk tahun ke-0 nilai fungsinya ini akan sama dengan 1. Ya. Nah, baru kemudian kita menyalin angka-angka lain ya yang ada di tabel 12% tersebut ya. Di kanan N sama dengan 1, nanti ketemu angka 0,89286. Di kanan N sama dengan 2, kita dapatkan angka 0,79719. Di bawah, di sebelah kanan N sama dengan 3, ya, kita dapatkan angka 0,71178. Di kanan N sama dengan 4, ya, kita dapatkan angka 0,63552. Di kanan N sama dengan 5, ya, kita dapatkan 0,56743. Nah, kemudian kita mencari nilai present dari arus kas kita. Jadi semua arus kas kita ini kita presentkan ke awal tahun pertama dengan cara mengalihkan ya arus kas masuk keluar kita di setiap tahunnya dengan nilai yang kita dapatkan dari tabel bunga ya. Jadi yang di sini kan min 1,2 juta dikali 1 ya, kita dapatkan min 1,2 juta. 400.000 dikali 0,892286 ya, kita dapatkan 357.144. 400.000 dikali 0,79719 kita dapatkan 318.876. 1 juta dikali 0,71178 ya, kita dapatkan 711.780. 1 juta dikali 0,63552 ya, kita dapatkan sama dengan 635.520. 1 juta dikali 0,56743 ya, kita dapatkan 567.430. Nah, baru kita menghitung arus kas kumulatifnya ya, dari nilai-nilai present yang kita sudah dapatkan. Ya, jadi di sini kita mulai dengan min 1,2 juta. Ditambah 357144 ya, kita dapatkan min 842856. Ditambah 318876 ya, kita dapatkan di sini min 523980. Ditambah 711780 kita dapatkan sama dengan 187800. Nah, ya, kalau kita mau selesai sampai di sini boleh, nggak apa-apa ya. Tinggal nanti kita menginterpolasi ya, nilai dari min 523980 dan 187800 ini ya, yang ada di antara tahun kedua dan ketiga. Ya. Nah, sementara di sini saya lanjutkan ya arus kas kumulatifnya. Nah, ini kalau kita interpolasi, ya, nanti kita akan dapatkan ya arus kas nolnya itu terjadi pada NP ya sama dengan 2,74 tahun. Ya, ini yang arus kas 1. Ya, 2,74 tahun. Nah, sekarang kita lihat arus kas 2 ya. Ini arus kas 2 kan ya. Min 2,8 juta, 1,25 ribu ya. Nah, 1.250.000 selama 5 tahun. Sama seperti tadi ya, kita tuliskan ya nilai-nilai yang ada di tabel kita ya, di tabel 12%, di bawah paper F, di kanan N ya. Ini angkanya sama persis dengan yang ada di arus K1 ya. Kemudian kita kalikan nilai setiap tahunnya dari kolom kedua ini ya, kolom arus kas ini dengan nilai yang ada di tabel ya. Min 2,8 dikali 1, min 2,8, dan yang lainnya juga sama ya, 1,25 juta dikali 0,89286 didapat 1.116.075 ya. Di tahun kedua juga sama ya, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima ya. Ini dengan mengalihkan kolom kedua dikalikan dengan kolom ketiga. Baru kemudian kita menghitung arus kas kumulatif dari kolom PW di sini ya.
min 2,8 juta ditambah 1.116.075 ya, kita dapatkan min 1.688.925 ditambah 996.488 kita dapatkan min 687.438 ditambah 889.725 kita dapatkan sama dengan 202.288. Sudah berubah tanda jadi positif ya, berarti arus kas kumulatif nolnya ada di antara tahun kedua dan tahun ketiga ya. Ini kalau saya teruskan ya, nilai kumulatifnya boleh silahkan ya. Nah ini tinggal kita interpolasi ya. Dari interpolasi kita dapatkan NP-nya sama dengan 2,77 tahun ya. Kalau kita bandingkan dengan arus kas 1 tadi, itu kan arus kas 1 tadi 2,74 tahun ya, ini 2,77, beda sedikit ya, beda sedikit, tapi ya arus kas 1 tetap lebih cepat gitu ya. Jadi kita bisa memilih arus kas 1. Berbeda dengan tadi kesimpulannya ya, pada saat kita tidak menggunakan tingkat suku bunga, itu yang lebih cepat itu yang arus kas 2. Jadi sesama payback period sendiri dimungkinkan terjadi perbedaan keputusan ya. Kita sudah lihat contohnya di sini ya. Tanpa memperhitungkan tingkat suku bunga, yang lebih cepat itu arus kas 2. Tapi kalau kita menggunakan tingkat suku bunga, yang lebih cepat arus kas 1 ya. Dimungkinkan beda keputusan. Tetapi kalau kita menggunakan analisis yang lain ya, present, future, annual, keputusannya harus sama. Kalau yang satu bilang layak, ya yang lain juga bilang layak. Kalau yang satu bilang yang alternatif C lebih menguntungkan, paling menguntungkan, nanti yang analisis future dan annual juga harus bilang bahwa alternatif C yang paling menguntungkan gitu ya. Tapi untuk yang payback period itu boleh berbeda karena sudut pandangnya berbeda ya. Nah sekarang yang soal 1C ini kan kita diminta menghitung sampai akhir periode analisis ya, sampai akhir tahun kelima. Di sini kita menggunakan present worth ya, karena di soal diminta pakai present pada tingkat suku bunga 12% per tahun. Nah kita gambarkan diagram arus kasnya ya. Di awal tahun pertama kita invest 1,2 juta, kemudian ada arus kas masuk 400.000, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah kalau kita pakai present ya, kita hitung present worth untuk arus kas 1 ya, itu ada min 1,2 juta ya. Kemudian ditambah ini 0,4, ini kan uniform series ya. Sebetulnya kan di sini 2 tahun. Ya, jadi boleh saja kita tulis 0,4 juta dikalikan P per A 12%, 2 itu boleh. Ya. Tapi kalau di sini kita nulis 2 berarti persamaan berikutnya ini bukan 0,6 tapi 1 juta ya. 1 juta P per A 12% 3, P per F 12% 2. Nah, di sini saya menggunakan 400.000-nya ini saya anggap uniform sampai akhir tahun kelima. Ya, jadi saya punya 400.000 selama 5 tahun, makanya saya gunakan fungsi P per A 12% 5 ya. Nah baru di tahun ketiga, keempat, kelima, karena yang 400.000-nya itu sudah dihitung ya pada suku persamaan yang kedua di sini ya, sisanya tinggal 600.000 kan, 1 juta dikurangi 400.000 ya, tinggal 600.000 di sini. Nah 600.000-nya ada 3 ya, dipresentkan P per A 12% 3 ketemu di awal tahun ketiga atau di akhir tahun kedua, kemudian dipresentkan 2 kali ya, P per F 12% 2. Kemudian kita lihat tabel bunga 12% ya, di bawah P per A di kanan 5 kita dapatkan angka 3,60478. Di bawah ini sama ya, P per A 3 juga, di bawah P per F di kanan N sama dengan 2 kita dapatkan 0,79719. Tinggal kita hitung ya, min 1,2 juta ditambah 400.000 dikali 3,60478 ditambah 0,6 ya, 0,6 juta atau 600.000 dikali 2,40183
dikali 0,79719, kita dapatkan nilai presentnya untuk arus kas 1 itu sebesar 1.390.740. Ya, ini yang arus kas 1. Sekarang kita lihat arus kas 2. Arus kas 2 kan modalnya 2,8 juta. Kemudian arus kas masuknya dari tahun pertama sampai tahun kelima ini besarnya sama ya, 1,25 juta. Sekarang kita mau cari nilai presentnya. Nilai presentnya sama dengan ya, min 2,8 juta ditambah yang 1,25 juta ini uniform series ya. Kita cari presentnya. Ya, 1,25 juta dikalikan P per A 12%, 5 ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat tabel bunga 12% yang di bawah P per A di kanan 5. Ketemu angka 3,60478. Tinggal kita hitung ya. Min 2,8 juta ditambah 1,25 juta dikali 3,60478. Kita dapatkan nilai present untuk arus kas 2 sebesar 1.705.975. Tinggal kita bandingkan dengan arus kas 1 tadi ya. Yang arus kas 1 tadi nilai presentnya adalah 1.390.000. Nah, arus kas 2 ini lebih besar, 1.705.000. Maka kalau kita memperhitungkan sampai akhir periode analisis ya, sampai akhir tahun kelima, maka arus kas 2 ini lebih menarik, lebih menguntungkan. Begitu. Ini yang kita pilih. Nah, ada perbedaan hasil kan pada saat kita menggunakan payback period ya, itu saja sudah ada perbedaan hasil. Bahkan pada saat kita menggunakan present ya. Jadi analisis yang dilakukan pada contoh 1 itu ya menghasilkan keputusan yang berbeda-beda ya. Disebabkan apa? Yang pertama ya, diperhitungkan atau tidaknya time value of money kan ya. Sama-sama payback period, tapi yang satu tidak menggunakan tingkat suku bunga, yang satu lagi menggunakan tingkat suku bunga, keputusannya bisa berbeda. Ya. Yang kedua, perhitungan payback period itu hanya dilakukan sampai arus kas kumulatif 0. Ya, jadi bukti negatif, kemudian tahun berikutnya positif, selesai, cukup. Tidak perlu mempertimbangkan kontribusi arus kas berikutnya. Itu payback period. Ya, tapi kalau present, future, annual, kita memperhitungkan semua arus kas sampai akhir periode analisis. Gitu, ya. Kita sekarang lanjutkan kalau kita punya alternatif-alternatif dengan usia pakai yang berbeda. Contoh 2 ya, kita punya 3 alternatif ya. Bandingkan 3 arus kas berikut ya. Alternatif A, B, dan C dengan payback period. Dengan memperhitungkan tingkat suku bunga 9% per tahun. Yang A di sini investasi awalnya 3 juta, yang B 4 juta, yang C 5 juta. Keuntungan tahun pertama yang A 1,5 juta, yang B 2 juta, yang C 2 juta. Keuntungan tahun-tahun berikutnya yang A 1 juta, yang B 1.250.000, yang C 1.500.000. Yang A punya usia pakai 4 tahun, ya, yang B 5 tahun, yang C 6 tahun. Nah, sekarang kita coba ya hitung ya, tingkat suku bunganya 9% tadi. Kita mulai dengan alternatif A dulu ya. Ini arus kasnya kita tulis ya. Modalnya kan 3 juta negatif ya. Kemudian tahun pertama 1,5 juta, tahun kedua, ketiga, keempat kan usia pakainya kan 4 tahun ya. Itu 1 juta. Kemudian kita lihat tabel bunga 9% ya. Di bawah fungsi P per F, di kanan N sama dengan di kanan, kalau tidak ada N sama dengan 0 ya berarti di sini kita tuliskan 1 ya. Kita lihat di kanan N sama dengan 1, ketemunya angkanya 0,91743. Di kanan N sama dengan 2, kita dapatkan 0,84168. Di kanan N sama dengan 3, kita dapatkan 0,77218.
Di kanan N sama dengan 4, kita dapatkan 0,70843. Nah, setelah semua angka tabel kita tulis, kita isi kolom keempat kita, ya. Sama dengan yang contoh satu tadi, ya. Nilai-nilai di sini akan kita dapatkan dengan mengalihkan nilai-nilai yang ada di kolom 2, ya, nilai yang ada di kolom arus kas 1 dikalikan dengan nilai yang ada di kolom 3, ya, angka-angka tabel. Min 3 juta dikali 1 juta, ya, min 3 juta. Yang lainnya juga sama, ya, min 1,5 dikali 0,91743, kita dapatkan 1.376.145. Ya, tahun kedua, ya, kita dapatkan 841.680. Tahun ketiga 772.180. Tahun keempat 1 juta dikali 0,70843, ya, kita dapatkan 708.430. Baru kemudian kita menghitung arus kas kumulatifnya, ya. Min 3 juta di sini, ya, ditambah 1.376.000 sekian, kita dapatkan 1.623.855. Ditambah 841.680, ya, kita dapatkan min 782.175. Ditambah 772.180, kita dapatkan ternyata masih negatif di sini juga, ya, 9.995. Ditambah 708.430, kita dapatkan, nah, baru positif di sini, ya, 698.435. Jadi untuk alternatif A itu ada di NP-nya, ya, itu ada di 3, sekian tahun, ya. Ini kan arus kas nolnya ada di sini, ya. Sudah 3 sebelum 4, ya. Kalau diinterpolasi ketemunya 3,04 tahun. Ini yang arus kas A, ya. Nah, kita lihat sekarang arus kas B, ya. Yang B ini kan punya usia pakai 5 tahun, ya. Modalnya 4 juta, tahun pertama 2 juta, di tahun-tahun berikutnya 1.250.000, ya. Kita masukkan di kolom kedua di sini. Kolom ketiga kita ambil angka-angka yang ada di tabel bunga 9%, di bawah paper F, di kanan N, ya. Ini saya tuliskan lagi, ya, angka-angka yang tadi ada, ya, di alternatif A juga bisa, ya, disalin ke sini. Tinggal ditambahi yang N sama dengan 5, ya, 0,64993. Kemudian kita mengisi kolom keempat kita, kolom PW kita, ya, dengan mengalihkan angka yang ada di kolom arus kas 1, ya, dikalikan dengan paper F. Nah, nanti kita dapatkan nilai-nilai di sini sama dengan, ya, min 4 juta, 1.834.860, ya, kemudian 1.052.200, kemudian 965.225, 885.537, dan terakhir, ya, ini 1.250 dikali 0,64993, kita dapatkan 812.412, ya. Kemudian kita hitung arus kas kumulatifnya, ya. Dari min 4 juta ditambah 1.834.000 sekian, ya, kita dapatkan min 2.165.140. Ditambah 1.052.200, kita dapatkan 1.113.040. Ditambah 965.225, kita dapatkan min 147.815. Ditambah 885, ya, 537, kita dapatkan, nah, di sini sudah positif 737.722, ya. Kita kalau mau stop sini boleh, ya, tapi kalau mau dilanjutkan silahkan. Nah, arus kas 0 itu akan ada di antara tahun ketiga dan keempat. Ya, tinggal kita interpolasi, ya. Dengan interpolasi nanti kita dapatkan NP-nya itu sama dengan 3,17 tahun, ya. Kemudian alternatif C. Nah, ini alternatif C, ya. Ini tahunnya dia punya usia pakai 6 tahun. Ini arus kasnya, ya. Dari modalnya 5 juta, kemudian tahun pertama 2 juta, tahun-tahun berikutnya 1.500.000, ya.
Kemudian kolom ketiga ini kita masukkan angka-angka di tabel bunga 9% ya, di bawah fungsi P per F, di kanan N masing-masing kita dapatkan ini ya. Di kanan N sama dengan 6, ketemunya 0,59627. Kemudian kolom kedua dan kolom ketiga ini kita kalikan nilai-nilainya ya, kita tempatkan di kolom keempat. Min 5 juta, 1.834.860 ya. Kemudian 1.262.520, 1.158.270 ya, 1.062.645 ya, 974.892 ya, dan yang terakhir 894.405. Kemudian kita menghitung arus kas kumulatifnya ya. Mulai dari minus 5 juta ditambah 1834860 kita dapatkan sama dengan min 3.165.140 ya. Ditambah lagi 1.262 sekian ya, kita dapatkan sama dengan min 1.902.620. Ditambah 1.158.270 kita dapatkan min 744.350. Ditambah 1.062.645 ya, kita dapatkan di sini sudah positif ya, 318.295 ya. Kalau kita mau berhenti sampai di sini boleh ya, mau dilanjutkan juga nggak apa-apa, silahkan. Nah, arus kas 0 itu ada di tahun ketiga dan keempat juga sama ya. Tinggal sobat sipil lakukan interpolasi ya, nanti kita dapatkan NP-nya itu sama dengan 3,7 tahun. Ini yang yang alternatif C. Nah, tinggal kita bandingkan. Yang alternatif A tadi kan 3,04 tahun ya. Yang B 3,17 tahun. Yang C 3,7 tahun. Yang paling singkat adalah yang A ya, 3,04 tahun ya. Itu yang kita pilih ya, kalau kita menggunakan payback period dan tingkat suku bunga 9%. Sekarang kita lihat contoh ketiga ya. Dua pilihan mesin baru sedang dipertimbangkan ya. Ini ada mesin A dan mesin B. Investasi awalnya yang mesin A 12 juta, yang mesin B 8 juta. Kemudian keuntungan tahunannya ya, yang A itu tiap tahun keuntungannya seragam ya, 3 juta. Yang B ini di tahun pertama sampai tahun kelima itu 1 juta, di tahun ke-6 sampai tahun ke-14 itu 3 juta. Ya. Mesin A punya usia pakai 7 tahun, yang B punya usia pakai 14 tahun. Nah, kita diminta menghitung pada tingkat suku bunga 15% per tahun. Ya. Tentukan alternatif yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Ya, berarti yang A ini payback period, ya, pakai bunga 15%. Yang B, jika mesin akan digunakan untuk waktu 14 tahun, ya, pilih alternatif yang lebih menguntungkan. Nah, kita coba yang A dulu ya. Yang A ini kan payback period. Ya. Nah, ini kita tuliskan ya. Ini kan 7 tahun usia pakainya. Kita tulis arus kasnya ya. Dari min 12 juta sebagai modal kita, kemudian tiap tahunnya kan 3 juta. Nah, kemudian kita isi kolom ketiga kita ya. Kita lihat tabel bunga 15%. Di bawah fungsi P per F, di kanan N ya. Untuk tahun ke-0 kita tuliskan angkanya sama dengan 1 ya. Nah, tahun ke-1 kita lihat di kanannya N sama dengan 1, kita dapatkan 0,86947 ya. Kemudian 0,75614 ya, di kanan N sama dengan 2, di kanan N sama dengan 3, 4, 5, ya, 6, dan di kanan N sama dengan 7, ketemu 0,37594. Kemudian kita mengalihkan kolom arus kas kita ini dengan kolom fungsi dari tabel P per F. Ya. Nanti hasilnya kita tulis di kolom PW di sini ya. Ini
12 juta dikali 1 ya, ini min 12 juta. Yang 3 juta dikali 0,869 sekian ya, kita dapatkan 2.608.710 ya. Kemudian di tahun kedua 2.268.420 ya. Di tahun ketiga ya 1.972.560. Demikian seterusnya ya sampai tahun ke-7 ya, kita dapatkan 3 juta dikali 0,37594, kita dapatkan 1.127.820. Kemudian kita hitung arus kas kumulatifnya ya. Kita mulai dari minus 12 juta ditambah 2.608.710 ya, kita dapatkan 9 juta minus ya, 9.391.290 ditambah 2268420, kita dapatkan min 7122870 ditambah 1972560 ya, kita dapatkan min 5150310 ditambah 1715250 ya, kita dapatkan min 3435060 ditambah 1491540 kita dapatkan min 1943520 ditambah 1296990 kita dapatkan min 646530 ditambah 1,127820 ya, kita dapatkan. Nah, ternyata baru positifnya di tahun ke-7 ya, 481260. Nah, tinggal kita interpolasi ya. Arus kas nolnya ada di mana? Mestinya ada di sekitar tahun ke-6, berapa ya. Kalau dihitung itu ada di angka 6,57 tahun ya. Itu kalau mau diinterpolasi ya. Jadi untuk mesin A di sini itu nanti ada di NP-nya ada di 6, berapa tahun. Kemudian untuk mesin B ya. Nah, modalnya kan tadi 8 juta ya. Kemudian selama 5 tahun pertama ini kan 1 jutaan. Kemudian di tahun ketiga sampai tahun ke-14 ya, karena mesin B ini kan punya usia pakai 14 tahun. Tadi yang A kan cuma 7 tahun ya. Nah, ini sampai tahun ke-14 ini 3 juta. Kemudian kita isi kolom paper F kita ya, dari angka-angka yang ada di tabel bunga 15%, di bawah paper F di kanan N ya. Mulai dari 1, kemudian 0,86947 dan seterusnya ya. Di N sama dengan 2, di kanan N sama dengan 3, terus ya sampai di N sama dengan 14 ya. Nah, kita dapatkan ya dari tabel itu 0,14133. Kemudian kolom 2 kita ini kita kalikan dengan kolom 3 ya, kita isi ya, hasilnya kita isi di kolom keempat ya. 8 juta min 8 dikali 1 ini min 8 ya, 1 juta dikali 0,86947 ketemu 869.570. Demikian juga yang baris-baris berikutnya ya. Jadi nilai yang ada di kolom PW di sini adalah perkalian dari nilai di bawah kolom, di kolom arus kas dikali dengan nilai di kolom P per F 15%, T. Kemudian di kolom terakhir kita menghitung arus kas kumulatifnya ya. Mulai dari min 8 juta ya, ditambah 869.570 ketemunya min 7130.430 ya, ditambah 756.140 kita dapat min 6374290, ditambah 657.520 kita dapat min 5.716.770 ya, ditambah 571.750 kita dapat min 5145020, ditambah 697.180 ya, kita dapat min 4647840, ditambah 1296990 kita dapat min 3350850 ya, ditambah 1127820 kita dapatkan min 2223030 ya,
ditambah 980.700, kita dapat min 1242330, ditambah 852780, kita dapat min 389550, ditambah 741540. Nah, di sini kita dapatkan nilai positif 351990. Artinya lama waktu balik modal untuk mesin B ini adalah selama 9, sekian tahun. Yang A tadi kan 6, sekian tahun, lebih singkat yang A ya dibandingkan yang B. Jadi kalau dari payback period dengan tingkat suku bunga 15% ya, kita akan memilih mesin A karena mesin A punya waktu pengembalian yang lebih singkat, cuma 6, sekian tahun. Kalau yang B ini sampai 9,53 tahun ya. Ini kalau kita teruskan ya, ini arus kas kumulatifnya sampai akhir tahun ke-14. Nah, analisis kita juga kalau misalkan sudah kita buat dalam tabel begini ya, kita bisa tampilkan dalam bentuk grafik. Ini tadi yang biru ini adalah yang arus kas mesin A. Ya, balik modalnya ini kan mulai dari belinya pertama kan 12 juta ya. Kemudian dia arus kas kumulatifnya mengecil ya sampai ketemu positif di sini. Nah, ini garis perpotongan antara yang biru dengan yang merah ini menunjukkan pada tahun keberapa ya. Arus kas mesin A ini balik modal ya 6, sekian tahun. Yang mesin B ini yang warna coklat di sini ya, mesin B. Ini arus kasnya. Ya, memotong garis merah ini pada tahun ke 9, sekian tahun. Ini lebih lama ya. Yang mesin A ini lebih singkat. Jadi kalau kita pakai payback period ya, kita akan memilih mesin A karena mesin A punya waktu pengembalian yang lebih singkat. Nah, sekarang yang B itu kan kalau kita mau menyelesaikan ini dengan menggunakan periode analisis 14 tahun. Ya. Mau pakai present, future, annual, nah itu silahkan Sobat Sipil bisa pilih ya. Nah, karena yang A 7 tahun, yang B 14 tahun, supaya kita bisa menghitung lebih cepat, ya, kita bisa menggunakan annual worth analysis. Ya. Nah, ini yang mesin A ya. Ini kan arus kasnya seperti ini ya. Jadi kalau dengan annual ya alternatif dengan usia pakai 7 tahun ya kita analisis dengan 7 tahun ya. Yang 14 tahun kita analisis dengan 14 tahun. Nah, sekarang yang mesin A dulu ya. Kita cari nilai annualnya ya. Yang 3 juta di sini arus kas masuknya kan sudah annual 3 juta. Ini kita tulis ya 3 juta. Investasinya yang 12 juta ini kan baru nilai tunggal di awal tahun pertama. Ini harus kita cari annualnya dari tahun pertama sampai tahun ke-7, mencari A ya kalau P diketahui. Jadi 12 juta mencari A kalau P diketahui pada bunga 15% dan periode 7 tahun. Ya, kita buka tabel bunga 15% di bawah fungsi A per P, di kanan N sama dengan 7, kita dapatkan angka 0,24036. Jadi nilai annual worth-nya untuk mesin A sama dengan 3 juta dikurangi 12 juta dikali 0,24036. Ya, kita dapatkan hasilnya sama dengan 115.680. Ini yang mesin A. Yang mesin B bagaimana? Ya, nah ini diagram arus kasnya kan ya. Investasinya 8 juta. 5 tahun pertama 1 jutaan ya, tahun-tahun berikutnya 3 juta. Nah, kita pakai annual juga bisa ya. Nah, ini ada perbedaan di 5 tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya ya. Ini saya menggunakan penyederhanaan begini ya. Dari akhir tahun pertama ya, sampai akhir tahun ke-14 kita punya arus kas 1 juta. Ya, 1 juta semua. Ini saya tulis 1 juta. Berarti di akhir tahun ke-6 ini sekarang sudah bukan 3 juta lagi ya, karena yang 1 jutanya kan sudah dihitung di sini. Sisanya kan 2 juta. Ya, jadi di sini 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta dan seterusnya ya. Nah, 2 juta yang dari akhir tahun ke-6 sampai akhir tahun ke-14 ini kan harus saya annualkan selama mulai dari akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-14. Caranya bagaimana ya? Nah,
Yang 2 juta dari akhir tahun ke-6 sampai akhir tahun ke-14 ini kita cari nilai future-nya dulu di akhir tahun ke-14. Ini ya, 2 juta kita cari future-nya ya. Mencari F kalau A diketahui. Pada bunga 15%, pada N sama dengan 9. Kenapa 9? Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ketemu nilai future-nya di sini. Setelah kita dapatkan nilai future-nya, kita annual-kan 14 tahun. Nah, ya, mencari A kalau F diketahui ya. Pada bunga 15%, N sama dengan 14 tahun. Baru kemudian dikurangi investasi kita. Investasi kita kan di awal tahun pertama ini P ya. Nah, kita mau mencari A sebanyak 14 periode. Mencari A kalau P diketahui ya 15%, N-nya 14 tahun. Kita buka tabel bunga 15% ya, di bawah F per A, di kanan N sama dengan 9, kita dapatkan angka 16,78584. Di bawah fungsi A per F, di kanan N sama dengan 14 ya, ketemu 0,02469. Di bawah A per P, di kanan N sama dengan 14, kita dapatkan 0,17469. Nah, kita hitung ya, 1 juta ditambah 2 juta dikali 16,78584 ya, dikali 0,02469 dikurangi 8 juta dikali 0,17469, kita dapatkan hasilnya sama dengan 431.364. Nah, kita bandingkan dengan yang A tadi. Yang A tadi kan 115.680. Ini 431.364. Lebih besar yang mesin B. Ya. Maka kalau kita mau menggunakan periode analisis sampai 14 tahun, maka mesin B ini jelas lebih menguntungkan. Ya. Bahkan cukup signifikan kan ya. Yang A nilai annualnya 115, yang B nilai annualnya 431. Ya, hampir 4 kalinya. Ya. Tetapi kalau kita cuma mempertimbangkan kecepatan balik modal tadi ya, yang soal A, kita lebih memilih mesin A, lebih cepat balik modalnya, cuma 6, sekian tahun gitu kan ya, dibandingkan B yang 9,53 tahun. Nah, jadi silahkan ya, kalau kita mau gunakan sampai akhir tahun ke-14 ya, kita akan pilih yang B. Tapi kalau kita ragu-ragu ya, takut dengan resiko yang akan terjadi di kemudian hari, yang penting modal kita itu kembali dulu ya, kita bisa pilih mesin A. Ya. Nah, demikian Sobat Sipil video kali ini ya, yang dimana kita bisa belajar mengenai payback period analysis ya. Jadi, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya masih dengan ekonomi teknik ya. Terima kasih. Salam Sobat Sipil.